أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum Sobat الرحيم. Beriman. Sebelum menonton video-video dari kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Selamat menonton. اللهم صل على محمد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Ya, mudah-mudahan dari ini semua insya Allah akan disambungkan oleh guru kita Kiai Jaka Tingkir, sehingga kita mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ya, apa yang kita kumpul-kumpul ini sehingga tidak ada yang namanya sia-sia. Untuk itu kami mohon kepada guru kita Kiai Haji Jaka Tingkir untuk sedikit ngebahas tentang ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim. Al-Mukarram yang mulia guru kita Kang Ustaz Raden Tubagus RI dan seluruh jamaah majelis yang insya Allah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Musalla dan segenap pengurus yang saya hormati, dan segenap para pengurus majelis yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini atas seizin dan ridhonya Allah kita dapat berkumpul bersama di majelis yang penuh dengan barokah dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ini bukan saja dihadiri oleh kita, tetapi begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat yang juga ikut hadir di tengah-tengah kita duduk di majelis ini, di mana selesai majelis ini ditutup, maka para malaikat pun kembali ke langit untuk melaporkan kepada Allah bahwa kita umat Nabi Muhammad malam ini sedang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis yang sangat berkah, dengan di dalamnya kita mendengarkan fatwa dan nasihat guru kita. Dan mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi barokah untuk kita, dan menjadi jembatan untuk kita hidup agar lebih maslahat, bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih atas waktu yang diperkenankan kepada Al-Fakir, dan alhamdulillah syukur kepada Allah setelah beberapa bulan kita nggak berjumpa, karena memang disebabkan oleh salah satu yang sangat viral, yaitu wabah yang katanya corona. Alhamdulillah malam ini bisa ikut andil kembali, hadir, duduk mengaji kepada guru kita. Dan malam ini
saya pun ingin sedikit berbagi, bukan ngajarin, bukan guruin, tetapi kita saling mengingatkan, berbagi. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini akan menjadi manfaat, baik untuk saya pribadi maupun buat teman-teman sekalian. Pada intinya kita semuanya saling mengingatkan di dalam keimanan, di dalam kesabaran, di dalam kita menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Karena memang kita maklum bahwa dalam hidup ini tentunya tidak seperti yang kita bayangkan, bagaikan berjalan di atas jalan permadani yang tanpa ada duri. Tetapi hidup ini senantiasa dihadapkan oleh berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan ini tentunya masing-masing akan dihadapi oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, tergantung nilai keimanan. Iman semakin kuat, ujian semakin berat. Betul? Maka tidak ada upaya lain bagi kita agar supaya kita ini selamat dan kita sukses di dalam menghadapi ujian tersebut, kecuali kuncinya adalah sabar dan kita saling mengingatkan dalam keimanan. Insya Allah kita sudah banyak mendapatkan berbagai kajian ilmu hikmah yang disampaikan oleh guru kita tercinta. Saya tentu tidak akan lama-lama, karena saya yakin apa yang tadi sudah disampaikan guru dalam setiap kita hadir duduk di majelis ini, dari waktu ke waktu insya Allah ilmu kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin luas, sehingga akan menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dalam kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada godaan iblis, setan dan hawa nafsu. Yang terpenting adalah nafsu yang ada dalam diri kita ini hendaknya nafsu yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Setelah tadi kita mendengarkan kajian yang disampaikan guru, untayan hikmah yang beliau ajarkan kepada kita begitu sangat dalam tentang bagaimana cara iblis dan setan menggoda manusia yang ingin sampai kepada makrifat, yang ingin sampai kepada kebenaran. Dan mudah-mudahan insya Allah ilmu ini bermanfaat untuk kita sampai akhir hayat kita, agar supaya kita mati nafsu kita ini nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam beberapa pandangan dari ulama kita, bahwa wahai jiwa yang tenang, menurut Imam Hasan Basri, yaitu orang yang punya, orang mukmin yang punya keimanan dan keyakinan. Itu menurut pandangan Imam Hasan Basri, yang mukmin dan punya keyakinan. Menurut Ibnu Abbas, yaitu orang yang tenang dengan pahala yang Allah berikan. Menurut para mujahid, yaitu orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Kisan, yaitu orang-orang yang ikhlas. Menurut Ibnu Zaid, yaitu orang yang dibahagiakan dengan surga pada saat meninggal, pada saat dibangkitkan, dan pada saat dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam pandangan beberapa ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Yang tenang dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang tenang
dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zikir ini adalah salah satu thariqat, jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir insya Allah hati kita ini akan menjadi suci, menjadi bersih. Termasuk zikir itu adalah sholat. Sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar sholat pun kita hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah agar supaya hati kita tenang, hati kita tentram. Bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi, insya Allah tenang. Kalau kita kan beda, tadi kata Kang Ustadz Eri, zikir mah zikir la ilaha illallah, tapi kadang-kadang hati masih kurang tenang. Betul? Masih ingat itu, masih ingat ini. Nah, itulah model kita. Dan ini kadar keimanan kita. Maka kita berupaya melatih mujahadah, melatih diri kita untuk kita kendalikan nafsu-nafsu yang lahir daripada godaan setan itu yang melalui beberapa macam cara, fikrian. Kemudian apalagi? Maknawian, nadharian dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ai orang beriman, masuk Islam secara totalitas, jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Ini fikrian, maknawian, nadharian, amalian dan juga minhajian, termasuk adalah langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Inilah yang menjadikan pribadi seseorang itu yang kemudian jatuh fitrahnya sehingga terjerumus kepada jurang kemaksiatan dan kemungkaran. Karena salah satu unsur yang menyebabkan manusia keluar dari fitrah itu adalah godaan nafsu. Dan nafsul mutmainnah inilah nafsu yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berupaya agar supaya nanti pada saat kita meninggal dunia, nafsu kita ini termasuk nafsu yang mutmainnah. Amin ya robbal. Tetapi memang untuk kita berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mujahadah itu ada beberapa rintangan, godaan, ujian, cobaan. Pertama dari setan itu sendiri. Yang punya dedengkot namanya iblis. Dedengkotnya setan namanya iblis. Iblis itu nama sifat. Dan iblis memiliki bala tentara, yaitu setan. Setan ini selalu menggoda manusia. Hati ini selalu dipenuhi dengan godaan nafsu agar supaya kita ini menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari sunnah Rasulullah, dan kita menyimpang dari jalan kebenaran. Na'udzubillah min. Makanya dengan segala macam cara. Tetapi ada senjata-senjata yang bisa mematikan, membuat iblis dan bala tentaranya itu menjadi menderita. Ada sebuah hikayah. Ini ada dalam kitab namanya kitab An-Nawadir, tentang hikayah yang kalau nggak salah bukan kitab An-Nawadir. Dalam salah satu kitab diceritakan bahwa satu ketika iblis itu sedang berdiri di salah satu sudut Masjidil Haram. Ketika itu Rasulullah sedang tawaf. Selesai baginda Rasul melakukan tawaf, beliau melihat iblis yang sedang berdiri di salah satu masjid, sudut Masjidil Haram. Lalu kata Rasulullah, "Ai, terkutuk." Jadi Rasul manggil iblis itu terkutuk, karena memang iblis itu terlaknat, laknatullah, terkutuk. Ai, terkutuk. Kata Nabi, apa yang menyebabkan engkau begitu menderita?
tersiksa sehingga badan kau kurus kering begitu? Lalu iblis menjawab, yang membuat aku tersiksa, menderita sehingga badanku kering, kurus kering begini adalah umatmu ya Rasulullah. Kata Rasul, memang ada apa dengan umatku? Ada 7 senjata yang mematikan. Ini menjadi amalan bagi umatmu yang membuat kami, aku, iblis dan bala tentaraku, setan-setan itu tersiksa, menderita dan tersiksa. Kalau kita udah dengar kata menderita tersiksa itu kan rasanya udah kagak enak banget ya nggak? Ya nggak? Ditinggal bini tersiksa rasanya, diputusin pasar tersiksa rasanya, gara-gara tersiksa menderita sampai nekat kadang-kadang, sampai nekat karena nafsu amarahnya, mati bunuh diri, nenggak racun, ya kan, gantung diri di bawah toge. Kita rasanya nggak enak dengar kata tersiksa menderita. Nah iblis itu bisa menderita tersiksa karena beberapa amalan yang dilakukan oleh umat baginda Rasul, ya kita-kita ini. Kata iblis, ada 7 macam amalan yang dilakukan umatmu ya Rasul, membuat kami ini tersiksa, menderita sampai kurus kering. Badan tuh sampai kurus kering. Lalu apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama ya Rasul, umatmu apabila saling bertemu, mereka saling ucap salam. Saling mengucap salam. Sedangkan salam ini kata iblis salah satu nama daripada asma Allah Subhanahu. Allah itu punya nama berapa? Punya nama berapa? 99. Itu yang diketahui oleh kita dan para umat Rasulullah. Tetapi dalam kitab ada, kalau nggak salah, mohon maaf, Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail, Allah itu memiliki nama kurang lebih, ada yang mengatakan 3.000 nama, ada yang mengatakan 4.000 nama. Jadi nama Allah banyak, bukan cuma 99. Ini yang termaktub dalam Al-Quran. Tetapi di luar itu ada nama-nama yang malaikat pun nggak tahu, dan kita umat Nabi nggak tahu. Kita taunya cuma 99. Ada rahmat Allah 100 rahmat Allah, 100 rahmat Allah. 1 itu Allah ciptakan langit bumi dengan segala isinya. 99 lagi rahmat Allah itu nanti akan diberikan kepada kita umatnya. Kapan? Nanti setelah kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, dunia yang bagaikan fata morgana. Ini selama kita hidup di dunia, dunia itu sendiri artinya apa? Ada yang tahu artinya? Hah? Dunia artinya apa? Dunia itu sendiri artinya dekat. Dunia itu sendiri artinya dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kehancuran. Jadi dunia ini nggak kekal. Dekat dengan kehancuran. Dekat dengan kehancuran. Apa kehancuran itu namanya? Kiamat. Apa? Ada sugro, ada kubro. Nah, tanda-tanda kiamat sekarang sudah nampak. Inna min asyratis sa'ah, bahwa sesungguhnya tanda-tanda daripada datangnya kiamat banyak Rasul gambarkan dalam hadis-hadisnya. Termasuk salah satunya Rasulullah menyebutkan tadharal fitan, nampak bermunculan fitnah. Apa yang dimaksud fitnah itu? Wa huwal qatlu, yaitu pembunuhan. Dan sekarang ini terjadi. Sekarang ini sedang terjadi. Pembunuhan ini sedang terjadi sekarang ini. Pembunuhan manusia. Lalu bagaimana cara kita menghadapi fitnah, badai fitnah di akhir zaman? Kata Dr. Syekh Abu Bakar, beliau menyampaikan
bahwa cara kita menghadapi badai fitnah di akhir zaman itu pertama caranya adalah at-talaqqi. Apa? At-talaqqi. Apa yang dimaksud at-talaqqi? Kita ini belajar dengan seorang alim, seorang syekh, seorang ulama yang sanad ilmunya jelas. Dan sekarang kita sedang duduk bersama yang mulia guru kita. Ini artinya kita nggak salah. Kita ngaji ini jelas, gurunya jelas, sanad keilmuannya jelas. Kang Tubagus Eri punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru. Jelas sanad ilmunya. Jadi bukan belajar dengan guru yang nggak jelas. Apa namanya? Al-Yutubi. Jelas kan? Syekh Al-Yutubi. Ini nggak jelas. Jadi belajar itu harus at-talaqqi. Belajar langsung dengan ulama. Ya seperti ini. Seperti ini. Ini namanya at-talaqqi. Yang kedua, at-taraqqi. Apa yang dimaksud at-taraqqi itu? Kita ini berupaya meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah setelah kita memperoleh kajian ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Jadi at-taraqqi ini kita berupaya menjauhkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran yang nanti sampai pada akhirnya akan mencapai tingkatan yang ketiga, kata Syekh Dr. Abu Bakar, yaitu at-tawaqqi, agar supaya kita bisa meningkat keimanan, ketakwaan kita, dan sampai padanya kita bisa makrifat kepada Allah. Amin ya rabbal. Maka dalam ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dalam tafsir Baidawi, bahwa jiwa yang tenang dengan senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan orang yang ahli zikir tadi sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membutuhkan kepada selain Allah. Enggak membutuhkan kepada selain Allah. Orang kalau sudah makrifat begitu. Beda dengan tingkatan kita. Kita belum sampai makrifat. Kita belum sampai makrifat, jauh, karena kita masih membutuhkan selain Allah. Betul. Ibadah kita masih kita barengin dengan apa? Dengan urusan dunia. Allahu Akbar, utang numpuk. Allahu Akbar, janda montok. Model kita kan begitu. Betul. Yang dapat mengantarkan seorang yang ahli zikir tadi sampai kepada makrifat kepada Allah, tidak membutuhkan kepada selain Allah. Itu. Jadi kita berupaya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sampai kepada jalan yang demikian ini. Ya memang godaannya berat. Tadi apa godaan pertama? Iblis dan bala tentara. Kemudian ada godaan yang bernama manusia. Manusia itu kan jadi godaan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Betul nggak? Makanya ada 7 teman. Ada 7 teman. Tapi di antara 7 teman ini cuma ada 1 teman yang membawa kita kepada Allah. Ada teman namanya ta'arufan. Itu teman kenalan. Lagi nonton bola, kenalan. Itu ta'arufan namanya. Ada lagi teman namanya farihan. Ada teman namanya ta'arihan. Ada lagi teman amalian. Ada lagi teman aduan. Kalau teman aduan ini, kita punya teman kelihatannya baik, tapi hatinya itu teman dalam, musuh dalam. Ini hati-hati.
Ada juga teman amalian, teman satu profesi, itu amalian namanya. Ada lagi teman namanya apa tadi? Yang ketujuh, hubban lil iman. Ini teman yang bisa membawa kita kepada Allah, kepada jalan kebenaran. Makanya alhamdulillah nih teman-teman kita yang hadir di sini, insya Allah teman satu-satunya yang akan mengingatkan kita dalam kebaikan dan kebenaran. Sering-sering kita duduk di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal